Pada mulanya BINUS mengembangkan kursus dalam bentuk materi atau bukan mata kuliah ya, pengembangan diri, leadership, dan dipasarkan ke masyarakat dan mendapatkan respon yang baik. Lalu dari sana Dr. Insinyur Harjanto Prabowo MM pada saat itu belum prof ya, masih selaku Chief Information Officer mengusulkan kepada Prof. Gerard selaku rektor pada saat itu untuk menjalankan perkuliahan dengan berbasis pembelajaran online. Maka didirikanlah BINUS Online Learning yang masih di bawah Direktorat IT, karena Prof. Har itu kan ada di sebagai Chief Information Officer di Direktorat IT, dengan hanya beberapa orang saja yang menjalankan BINUS Online Learning. Pada saat itu kebijakan pemerintah masih belum terdapat peraturan mengenai pembelajaran online. Ya, namun BINUS yang mempunyai standar bahwa kualitas itu harus tetap baik, maka BINUS tetap mengembangkan pembelajaran online yang berkualitas untuk masyarakat. Nah, sampai pada suatu ketika BINUS sebagai perguruan tinggi dengan e-learning terbaik dipanggil oleh Pak Budiono yang saat itu sebagai Wapres untuk kita termasuk saya juga untuk menghadiri rapat kabinet di Istana Wapres. Pada saat itu kendala yang dihadapin adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan jarak jauh di Indonesia. Jadi pada saat itu masyarakat belum begitu tahu apa itu pendidikan jarak jauh, apakah diakuin atau tidak. Sehingga pada saat itu sebagai contoh Pemda itu tidak mengizinkan pembelajaran jarak jauh. Walaupun BINUS mempunyai izin dari pemerintah. Sehingga apa yang kita lakukan, kita menunjukkan kepada Pemda ini izin yang diberikan bahwa BINUS memiliki izin ini. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua adalah pengembangan forum diskusi yang waktu itu untuk monitoring kita masih belum ada sistem. Jadi kita semuanya secara cepat untuk mengembangkan sistem aplikasi untuk monitoring. Walaupun monitoringnya juga kita lakukan dengan cara manual. Kemudian yang ketiga, kendala ketiga kita adalah penyesuaian waktu dosen. Karena dosen yang mengajar pada saat itu adalah dosen reguler, sehingga dosen reguler menganggap bahwa kalau perkuliahan online itu berarti dosennya adalah di luar jam kerja sebagai contoh itu. Kira-kira seperti itu untuk kendala-kendalanya. Kita selalu meyakinkan calon mahasiswa dan orang tua. Mungkin orang tua tidak banyak ya, karena mayoritas calon mahasiswa itu adalah mahasiswa yang bekerja. Jadi kita selalu meyakinkan mahasiswa kita bahwa BINUS Online Learning itu merupakan tempat yang tepat untuk calon mahasiswa untuk belajar. Dengan keunggulan yang kita tawarkan bahwa mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen tanpa ada batasan waktu dan tempat. Jadi fleksibilitas yang kita tawarkan. Kemudian kita juga menginformasikan bahwa mahasiswa mendapatkan pendidikannya kualitasnya sama, kita jamin sama dengan yang di reguler dengan menggunakan Learning Management System LMS atau kita sebut dengan LMS, di mana LMS ini dibuat sendiri oleh BINUS yang terintegrasi sehingga mahasiswa akan bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang lain, kemudian mahasiswa dengan dosen, dan serta pembimbing akademis. Mahasiswa bisa juga berkomunikasi dengan pembimbing akademis dengan LMS kita secara terintegrasi. Pada tahun 2009 intake BINUS Online Learning itu untuk calon mahasiswa yang akan masuk itu baru sekitar 100 orang. Namun sekarang
tahun 2021 calon mahasiswa yang masuk itu sudah mencapai 3.000 mahasiswa. Jadi itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian jurusan yang kami buka di awal 2009 itu hanya 2 jurusan, sistem informasi dan manajemen. Namun pada saat ini jurusan di BINUS Online Learning sudah bertambah menjadi 5 jurusan. Yang pertama itu sistem informasi, yang kedua manajemen, itu jurusan yang 2 yang di awal. Kemudian yang ketiga itu jurusan akuntansi, kemudian teknik informatika dan teknik industri. Ada 5 jurusan yang kita tawarkan, jadi sudah bertambah menjadi 5 jurusan. Dampak pandemik sangat terasa untuk kita semua. Pendidikan di Indonesia memiliki pergeseran di masa pandemik ini yang membuat pembelajaran reguler dipaksa untuk menjadi online. Sehingga masyarakat kalau kita lihat semakin paham dan mempercayai pembelajaran online itu seperti apa. Ya, jadi kalau kita lihat dari tingkat SMA sampai tingkat SD sudah belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom, kemudian LMS dan tool e-learning yang lain yang digunakan oleh siswa-siswa kita di tingkat SMA dan tingkat sampai dengan tingkat SD. Di BINUS Online Learning mempunyai program baru, yaitu rekognisi pembelajaran lampau atau kita sebut dengan RPL. Program RPL ini merupakan bagian dari bentuk cinta BINUS untuk para pekerja profesional dengan mengakuin pengalaman kerja minimal mereka harus bekerja sudah 3 tahun. Ya, kita melakukan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai program studi yang ditawarkan di BINUS Online Learning. Yang tadi 5 saya sebutkan, program studinya ada 5. Selain itu terobosan baru misalnya sebagai contoh di sistem informasi, BROSIS, ngobrol bareng dengan prodi sistem informasi. Kemudian acara BROSIS ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dengan jurusan sistem informasi. Acara ini akan diadakan minimal sebulan sekali oleh program studi sistem informasi.